Ya kembali, apa kabar Indonesia Malam, dan kemudian saya kembali bertanya kepada Bang Henry Osodiningrat. Bang, karena sesuai dengan bidang Abang di sini granat, tapi sebenarnya Abang setuju tidak bahwa pengguna narkotika memang cukup direhab tanpa kemudian diberikan hukuman penjara? Tapi bagaimana dengan efek jerahnya, Bang? Oke, ini saya kepikir kembali dulu, janganlah mengatakan bahwa karena lapas yang sesak, ada 13 atau berapa banyak lapas yang over capacity. Semua tunjukkan dengan saya lapas mana, rutan mana yang tidak over capacity sekarang. Kemudian alasan bahwa kita kekurangan personel petugas, ya udah dari lama sudah. Baik. Ditambah personilnya, oke. Nah sekarang yang pasti saya katakan tadi bahwa tidak dapat dipungkiri, ini ada orang yang lalai dalam mengeluarkan mereka ya, dari tempat di mana mereka ditahan, atau melepaskan mereka keluar dari pintu gerbang. Bahwa mereka akan melarikan diri itu soal lain, tugas kepolisian nantinya. Ya. Artinya ada orang yang harus bertanggung jawab terhadap meninggalnya 41 orang itu. Baik. Ya. Sekarang meskipun sedikit orang, tapi kalau lalai mengeluarkan mereka, ya tetap aja meninggalkan atau terbakar. Baik, Bang Henry. Oke. Sekarang pertanyaan, setuju atau tidak dengan mereka yang pengguna itu direhab, ya. Saya setuju sejauh, ya. Kita harus tetap kita bikin garis dulu, ya. Bagi mereka yang sudah mengalami ketergantungan, baik psikis maupun fisik, ya, itu boleh direhab, saya setuju. Karena hukuman apapun yang diberikan ke mereka tidak ada manfaatnya kecuali direhab. Tapi bagi mereka yang masih baru kemudian pakai musiman hanya untuk pesta-pesta, itu berikan efek jerah dengan cara dipidana. Baik, Bang Henry. Tapi bagi mereka yang canduan, sama sekali tidak ada manfaatnya untuk mempidanakan orang-orang itu. Baik. Itu pendapat saya. Baik, Bang Henry, ini karena waktunya singkat sekali, Mbak Rika boleh ditanggapi dari Ditjenpas sendiri, setuju tidak kalau kemudian undang-undang kita revisi sehingga kemudian pengguna narkoba yang menjadi warga binaan ini semakin berkurang? Sangat setuju, Mbak. Kami setuju sekali karena memang andaikan pengguna narkoba ini direhabilitasi, itu akan sangat bersignifikan dengan isi hunian. Kita berkurang 30 sampai dengan 40% dari over kapasitas. Sekali lagi, walaupun ini memang bukan semua jawaban, tapi ini adalah jawaban yang karena memang selain narkoba, nah sekali lagi ini mengurangi masuknya orang ini juga sangat penting. Baik. Artinya ada alternatif lagi bisa dilakukan seperti tahanan. Apabila memungkinkan tahanan ini di luar narkotika, ya, kalau kita sepakat bahwa ini akan lebih baik direhabilitasi, tidak masuk lapas ataupun rutan. Untuk tindak pidana artinya seperti tahanan kota ataupun tahanan yang di luar lembaga itu akan lebih baik. Apabila pun mengenai putusan pengadilan, apabila putusan pengadilan bisa memutuskan pidana di luar lembaga, itu untuk saat ini dasar hukumnya ada di 14A KUHP. di mana di sana bisa diberikan pidana bersyarat untuk hukuman yang 1 tahun ke bawah. Baik. Nah, untuk hal-hal yang lain mungkin sudah ada di rancangan undang-undang KUHP terkait dengan pidana alternatif. Artinya memberikan dalam tanda kutip penjeraan ataupun hukuman bagi pelaku tidak pidana tidak harus masuk lembaga. Contoh adanya sanksi sosial seperti di beberapa negara dengan kerja sosial. Sebenarnya kalau kita bisa bermindset dan berpikir bahwa ini sebenarnya lebih memalukan, mungkin itu lebih menyakitkan bagi pelaku tindak pidana. Dan dua-duanya akan terlaksana. Ya. Masyarakat puas dengan pidananya dan si pelakunya pun insya Allah akan menyadari kesalahannya dan kembali ke masyarakat dengan baik. Baik, terakhir Bang Erasmus, ini kan sudah masuk prolegnas revisi undang-undang narkotika, tapi kan lama ini Bang. Mungkin bentuk kerjasama kepada aparat penegak hukum untuk lebih ke pasal 127-nya ya, bukan 111 ya, baru yang punya kemudian dikenakan hukuman. Bagaimana? Mbak, kita itu punya peraturan bersama 2014 tentang TAT. Mahkamah Agung itu mengeluarkan 3 aturan terkait dengan penempatan narkotika. Jaksa Agung mengeluarkan 3 aturan.
terkait narkotika. Tidak ada pilihan lain selain merombak total undang-undang narkotika kita, karena yang kita promosikan selama ini, perang terhadap narkotika itu sama dengan perang terhadap pengguna narkotika, dan itu gagal total. Penjara kita penuh, peredaran gelap narkotika kita meningkat, angka kecanduan kita tinggi, angka pengguna narkotika kita tinggi, sehingga kita sudah harus melihat ke arah yang lebih baik. Kalau kita ingin menyelesaikan masalah overcrowding di dalam lapas, masalah-masalah lapas lah ya, tidak hanya overcrowding, maka arus masuk harus diselesaikan. Arus masuk ini, nenek moyang yang paling jahatnya, itu ada di undang-undang narkotika kita. Sehingga kalau kita tidak bicara lagi tentang perubahan undang-undang narkotika, maka tidak ada solusi lain. Polisi, jaksa, hakim terlihat selama ini memang, saya minta maaf, tapi tidak peduli dengan kondisi lapas. Makanya lapas kita selalu penuh. Sehingga saya minta kami ICJR meminta Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi untuk memberikan perintah langsung perubahan undang-undang narkotika untuk memperbaiki kondisi sistem peradilan pidana, dan tentu saja lapas untuk melindungi warga negara Indonesia dalam lapas. Itu, Mbak. Baik. Kita tunggu nanti bagaimana perkembangan dan mungkin gerak cepat dari pemerintah dalam hal ini. Terima kasih Bang Erasmus, terima kasih Mbak Rika, terima kasih Bang Hendrioso. Dan pemirsa, kemudian saya akan menuju langsung ke rekan kami Debbie Tobing yang sudah siap untuk menghadirkan perbincangan dengan keluarga korban di sana. Debbie. Ya baik, selamat malam Caca dan juga pemirsa. Betul sekali, saat ini saya di lokasi tempat tinggal dari salah satu yang menjadi korban kemarin dari kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu, maksud kami orang tua dari salah satu, ya Ibu? Haryanto. Baik, Bapak dan Ibu, sebelumnya kami turut berbelasungkawa atas kejadian ini. Ibu, boleh dijelaskan kepada kami sebelumnya ini sudah dapat informasi terbaru apa mengenai putra Ibu? Belum ada kabar lagi sih sampai sekarang. Kemarin malam tuh, semalam anak saya pergi ke rumah sakit malam-malam, terus dia bilang abangnya udah ditaruh di ruang apa ya? Bukan, udah ditaruh di ruang, bukan ICU, apa sih tadi? Mengerti, iya. Nah, terus dia tapi belum bisa dijenguk katanya. Mendingan Bapak pulang aja gitu, tapi ninggalin nomor telepon. Nanti kalau ada apa-apa dibilangin di telepon, tapi sampai sekarang belum ada kabar dari rumah sakit. Gitu. Oke, berarti yang terakhir yang Ibu dapatkan informasi untuk hasil ataupun kondisi terkini dari anak Ibu ini seperti apa, Bu? Yang sebelum dia kebakar. Maksud kami yang sudah setelah terjadi kebakaran ini. Belum ada inian apa-apa, belum ada kabar apa-apa. Sebelumnya Ibu sudah dapat kabar ini kapan terjadinya kebakaran ini? Setelah terjadinya kebakaran, Ibu sudah dapat kabar dari lapas langsung atau seperti apa? Boleh ceritakan kepada kami? Saya bukan dari lapas langsung. Jadi yang bilangin emang dari lapas, tapi yang bilangin temennya si bule. Dibilangin ke adiknya, abang kamu lagi kena musibah. Pantes kata adiknya, gue hubungin handphonenya nggak aktif-aktif gitu. Nah terus dia bilang, abang lu kena musibah, itu dia kebakar, katanya udah ditaruh di rumah sakit, di ICU gitu. Nah terus dia nelpon ke ibu terus ibu juga ada tetangga ibu, lakinya atau pembantu polisi tahu apa, dia bilang, anak mbah namanya Haryanto alias Bule bin Ramli. Tuh, iya dia lagi kena musibah, katanya dia kena kebakar, bilang gitu. Nah terus saya saya duduk aja situ, saya nunggu kabar gitu ya. Terima kasih Ibu untuk informasinya. Dan itu dia tadi pemirsa informasi terkini dari salah satu korban yang menjadi korban kemarin di kebakaran lapas kelas 1 Tangerang. Caca. Terima kasih Debbie mengabarkan langsung dari rumah salah satu korban, dan informasi tadi sekaligus menutup apa kabar Indonesia Malam untuk hari ini. Tetap ingat pesan Ibu, patuhi protokol kesehatan dan segera divaksin. Saya Caca Nisa, selamat malam, sampai jumpa.